Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan film A Few Good Men dalam perspektif pertanggungjawaban komando. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan analisis menurut saya. Jadi, dalam film tersebut ada sebuah pangkalan militer terpencil yang dimana perintah atasan adalah hukum tertinggi. Jadi, bagaimana bila perintah itu diam-diam mendorong kekerasan? Siapakah yang harus dimintai pertanggungjawaban? Apakah prajurit pelaksana atau sang komando? Pertanyaan inilah yang menjadi jantung film A Few Good Men dan juga inti dari konsep pertanggungjawaban komando dalam hukum humaniter internasional. Jadi, film ini menyoroti kasus kematian, yakni prajurit William Santiago yang di pangkalan Teluk Guantanamo. Jadi, ada dua marinir muda, yakni bernama Dawson dan Downey. Mereka ini dituduh sebagai membunuhnya. Perlahan-lahan terungkaplah bahwa mereka yang mengeksekusi Kode Red, yakni tradisi hukum internal yang diyakini sebagai perintah tak tertulis dari para perwira atau para atasan mereka. Jadi, pengacara pembela Letnan Daniel Kavi menggali fakta bahwa Kolonel Nathan Jessup atau komandan tertinggi pangkalan mengetahui bahwa Santiago ini akan diintimidasi oleh mereka, namun tidak ada yang mencegahnya. Klimaksnya adalah pengakuan Jessup di pengadilan. Ia mengakui bahwa ia memerintahkan Kode Red sekaligus membuka diskusi. Apakah perintah semacam itu membebaskan bawahan dari pertanggungjawaban atau justru menjerat atasannya? Jadi mari kita jelaskan. Dalam kerangka hukum internasional, kita mengenal doktrin command responsibility, yang intinya seorang komando atau komandan dapat dipidana bila ia tahu atau seharusnya tahu pasukannya akan melakukan kejahatan perang, tetapi ia tidak mengambil langkah atau pencegahan atau penghukuman. Pada dasarnya, jadi dasar hukumnya antara lain yakni Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan 1 tahun 1977. Yang kedua, Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional pasal 28 dan jurisprudensi pengadilan ADHOC seperti ICTY atau bekas Yugoslavia dan ECTR atau Rwanda. Mari kita uraikan unsur-unsurnya dan cerminkan pada kisah film ini. Yang pertama, hubungan komando yang nyata. Jessup memiliki otoritas penuh. Ia mengatur rotasi personel, disiplin, dan kebijakan di pangkalan. Yang kedua, pengetahuan atau kewajiban mengetahui. Dalam film terdapat bukti bahwa Jessup sadar bahwa Santiago terancam. Bahkan, ia memerintahkan agar masalah Santiago ini diselesaikan secara internal. Yang ketiga, kegagalan bertindak. Jadi, alih-alih mencegahnya, ia memelihara tradisi Code Red dan menutupi insiden tersebut setelah kematian Santiago. Jadi, ketiga elemen itu terpenuhi sehingga Jessup bukan hanya para pelaku lapangan. Ia termasuk dalam lingkup pertanggungjawaban komando, yang dimana ia memberikan komando tersebut. Jadi, terdapat prinsip Nuremberg yang menegaskan, yakni menjalankan perintah atasan tidak membebaskan dari tanggung jawab bila perintah tersebut jelas-jelas melanggar hukum.
Dawson dan Downey, mereka berpegang pada budaya patuh, tetapi hukum humaniter menuntut prajurit menolak perintah yang nyatanya adalah ilegal, ya membunuh orang. Film ini mengingatkan bahwa disiplinnya militer tidak boleh meniadakan nurani hukum. Terdapat prinsip serupa pernah diterapkan pada kasus Jenderal Yamashita Pasifik tahun 1945. Ia dihukum karena gagal mengendalikan pasukannya yang melakukan kekejaman. Pengadilan ICTY atau ICTY terhadap Slobodan Milosevic dan perwira Bosnia. Ia menekankan harus tahu sebagai standar tanggung jawab. Jadi, contoh-contoh ini menunjukkan bahwa yang digambarkan film ini bukan sekedar drama fiksi, tetapi refleksi praktik hukum internasional. Berdasarkan teori dan ilustrasi film tersebut dapat didefinisikan bahwa pertanggungjawaban komando merupakan prinsip hukum humaniter yang menuntut seorang atasan militer atau siapapun itu yang memiliki kewenangan efektif untuk mencegah dan menindak kejahatan pasukannya. Kegagalan menjalankan kewajiban ini dapat menimbulkan tanggung jawab pidana. Meskipun atasan tidak terlibat langsung dalam perbuatan, tapi ia jelas yang menyuruhnya atau yang memberikan komando tersebut. Definisi ini menegaskan kekuatan dan kewajiban sebagai dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Bagi militer modern, pelatihan hukum perang dan sistem pelaporan internal adalah keharusan, bukan sebagai pelengkap. Dan bagi pembuat kebijakan, akuntabilitas harus menembus sampai ke tingkat paling atas. Karena apa? Karena budaya kekerasan sering lahir dari kepemimpinan yang lalai. Mereka lalai terhadap, ya begitulah. Bagi masyarakat sipil, film ini menumbuhkan kesadaran bahwa kepatuhan buta bukanlah kebijakan bila hukum kemanusiaan dilanggar. A Few Good Men menegaskan, film tersebut menegaskan bahwa kekuasaan komando bukan hanya hak yang memberikan perintah, melainkan kewajiban melindungi nyawa dan menegakkan hukum. Dalam hukum humaniter internasional, kegagalan memenuhi kewajiban itu adalah kejahatan, ya perbuatan jahat. Ketika Kolonel Jessup akhirnya berteriak, "You can handle the truth," kita ingatkan bahwa kebenaran tentang pertanggungjawaban komando sering pahit, namun harus dihadapi demi keadilan bersama. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih teman-teman. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.